saya menanggapinya sebetulnya gini, kan udah ditanggapi sama Stinky. Stinky udah jelas jawabnya secara detail, lengkap, keren banget tuh jawabannya Irwan. Ya semua udah terjawab sih, apalagi mesti dijelasin. Gitu. Ya udah clear. Tapi soal larangan membawakan lagu mungkinkah terus dilarangnya kenapa? Gitu. Karena merasa yang biasanya itu sang penciptanya dan dia tidak menerima royalti. Menerima dong, kan sudah dikasih tahu sama Stinky. Stinky bayar, royalti jalan terus. Itu album Stinky yang dari awal sampai sekarang, penjualannya ataupun misalnya ringback tone-nya dan lain sebagainya, Endang tetap dapat sampai sekarang. Jadi kalau dibilang nggak terima royalti, bohong itu. Terima. Terus apa yang mesti dilakukan? Pak Haji membawakan sebuah lagu Stinky, terutama lagu Mungkinkah sama Piring itu, apakah sudah ada? Yang pertama, saya udah nggak di Stinky, jadi saya juga bingung kenapa saya disomasi, kenapa saya dilarang. Kan saya udah bukan personil Stinky gitu. Terus manggung juga udah jarang, nggak pernah. Teman-teman tahu sendiri kerjaan saya komandan. Kerjaan saya bercanda. Kapan saya manggungnya gitu. Terus kalaupun manggung, kemarin itu saya bikin ATF ya, Andre Taulani and Friends. Itu juga baru manggung 2 kali. Kalaupun memang dianggap saya menyanyikan lagu Mungkinkah, saya sudah bayar. Pihak manajemen sudah membayar ke event organizer sesuai undang-undang dan saya mengikuti aturan mainnya. Jadi saya nggak sembarangan, saya bukan maling, saya bukan lancang. Semua saya sudah mengikuti aturan dan pihak event organizer pun sudah membayarkan hak pencipta tersebut melalui LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Begitu juga LMK dan lain sebagainya. Jadi saya heran kenapa saya masih disomasi, masih dilan dan lain sebagainya. Orang saya sudah mengikuti undang-undang kok. Gitu. Jadi ya sudah, apalagi. Atau royaltinya nggak sesuai sama kesepakatan atau seperti apa sih Pak Haji mungkin? Royalti apa nih? Yang dibayarkan mungkin nggak sesuai sama kesepakatan atau seperti apa nih akhirnya mereka? Royalti nggak sesuai kesepakatan yang mana? Kalau royalti lagu yang dari label itu semua sudah ada standarisasinya. Semua dia udah terima dari dulu. Kalau memang mau komplain dari dulu dong, kan dia udah terima semua royaltinya. Masa baru komplain sekarang? Kalau memang ada keberatan nilai dan segala macam, kan dia udah tanda tangan. Kalau memang mau keberatan dari awal sebelum tanda tangan. Ini soal royalti ya. Tapi kalau soal apa kesepakatan apa tadi yang Mbak bilang? Oh, misalkan mungkin ada yang miss dari kesepakatan atau seperti apa sih Pak Haji? Kesepakatan apa dulu maksudnya? Kayak misalkan nggak boleh bawain lagunya atau seperti apa dari awal? Nggak boleh bawain lagunya, maksudnya gimana? Kan gini, di undang-undang ada ya, teman-teman juga udah tahu ya. Kalau di situ dijelaskan bahwa saya bawa itu handphone diangkat dulu. Bunyinya nggak enak, tong. Kayak pakai lagu Mungkinkah dong, biar dapat Stinky-nya tuh. Mana ya nih. Nah ini saya ada sampai capture nih, ada di undang-undang nih ya. Saya bacain aja ya. Boleh ya? Saya nggak bisa baca lagi. Boleh dilihatin nih ya. Ini saya capture nih. Pasal 3 ayat 1 PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik menyatakan setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti atau imbalan kepada pencipta. Betul, harus bayar kepada pencipta atau pemegang hak cipta terkait melalui LMKN. Ini ada semua di sini. Terus maka berdasarkan ketentuan tersebut, jika memang benar pihak band Stinky dan Andre Taulani telah membayar royalti kepada pencipta lagu Mungkinkah, somasi yang dilayangkan perlu dikaji ulang. Apa alasan dibalik somasi tersebut? Mengingat semua kewajiban royalti dan hak-hak pencipta sudah dibayarkan. Nah, itu udah jelas. Apalagi coba yang ini komunikasi sama Endang selama ini seperti apa? Komunikasi memang jarang saya sama Endang, udah lama banget ya, karena saya sibuk, Endang sibuk gitu. Jadi ya komunikasi sebatas ketika
ada pertemuan aja gitu. Kalau nggak itu ya nggak ada. Tapi hubungan baik nggak sih Pak Haji sebenarnya Pak Haji? Baik. Hubungan personal. Baik, saya sama personal Stinky yang lain baik gitu. Terus saya sudah lama mengundurkan diri dari Stinky. Makanya heran kenapa saya yang diutak-utik sih, kalau mau rusak-utik Mas Stinky dong. Lah saya kan nggak ngapa-ngapain. Saya bukan personil Stinky lagi, kenapa saya mesti diganggu-ganggu gitu maksudnya gitu loh. Pak Haji, Stinky kan kemarin Mas Ibra sempat bilang udah direct bayar ke si Endang, ada pembayaran direct. Kalau ATF sendiri pernah nggak sih bayar performing right secara langsung? Enggak, karena kalau direct itu tidak ada aturannya. Jadi itu sifatnya kebijakan aja. Tidak ada aturan yang diatur dalam undang-undang. Itu sifatnya kayak apa namanya ya pertemanan aja deh gitu. Dan nilainya pun tidak ada angka mutlak harus berapa gitu. Itu sesuai apa namanya bilangnya kebijaksanaan lah gitu. Jadi nggak ada angka mutlak sekian harus sekian nggak ada. Itu suka-suka orang yang ngasih, nggak ngasih pun juga nggak apa-apa. Tapi ketika ATF manggung gitu, Endang sendiri pernah minta nggak sih ke Pak Haji mungkin? Enggak. Nggak ada omongan langsung gitu. Enggak, minta enggak ada. performing right. Nggak ada. Pak Haji, isi somasi yang kedua sudah tahu belum Pak Haji? Belum, apa tuh? Itu yang pertama digugat ganti rugi royalti 35M. Dan yang kedua harus meminta maaf di 20 media baik itu online, televisi dan cetak. Itu menanggapinya gimana Pak Haji? Itu somasi kedua itu kemarin Saya nanggapinnya gimana? terkait diminta ganti rugi royalti. Iya, ganti rugi untuk apa? 35M. Iya, makanya ganti ruginya untuk apa? Emang saya ngapain? Itu soal royalti. Dibayar menggaris sejak tahun 2023 Buktinya ada. Ya, karena tahu dia bilang Nah, kalau buktinya nggak ada, datanya mana? Jangan asal ngomong nuntut ini nuntut itu, buktinya nggak ada. Semua pembayaran itu jelas. Endang, Irwan, siapapun yang menciptakan lagu di Stinky itu sudah tanda tangan bahwa akan ada pembayaran royalti, bla bla segala. Coba tanya mereka deh, kontraknya mereka nyimpan kok. Dan itu pasti udah dibayarkan. Setiap bahkan saya sendiri nih, Irwan tuh baik loh. Irwan tuh selalu ngurusin sampai sekarang soal KCI, royalti, walaupun nilainya nggak besar. Saya pun masih dapet, jujur aja. Ji ngomong, Ji ini royalti dari album Stinky, karena dia tahu pada waktu tanda tangan kontrak album Stinky saya masih ada di situ. Artinya sampai sekarang hak saya pun masih dapet, walaupun nilainya nggak besar ya. Artinya apa? Satu, royalti itu tetap dibayarkan. Kedua, saya berterima kasih sama Irwan masih mau ngurusin loh. Bukan cuma saya, mungkin Endang juga dapat gitu. Ya udah, jadi mau apa lagi terus dituntut sampai berapa M, apa urusan? Tapi Pak Haji Dasar hukumnya apa, datanya itu aja sih sebenarnya. Saya diam aja. Apaan sih urusan apa sih? makanya itu Pak Haji nantinya bercanda lewat itu kemarin ya. Saya nggak nanggepin yang di mana, yang bercanda mana. Yang di piano. piano. Piano kenapa sih? Piano emang kenapa kalau saya main piano? Salah saya main piano. Ya katanya Terus kalau Backsoundnya. apa? Backsoundnya mungkin kah? Ya kan kalau Instagram mah siapapun mau pakai backsound lagu apapun boleh kan? Boleh. Mau saya pakai lagu Indonesia Raya kek, mau lagu siapa kan boleh, di Instagram ada kan. Dan itu Instagram bayar loh. Jadi kalau saya pakai lagu mungkinkah, nanti Instagram bayar tuh ke pencipta lagu. Endang sama Irwan dapat lagi tuh. Terima kasih mas saya. Saya pakai background itu. Pak Haji, tapi ketika disomasi udah mencoba hubungin Endang langsung atau gimana? Enggak ada. Mau ngapain sih hubungi? Orang saya nggak salah. Tapi setelah somasi masih tetap mau bawain nggak sih kalau misalnya ATF manggung lagi nanti atau? Tergantung job. Kalau jobnya ada ya saya manggung. Kalau nggak ada job ya nggak apa-apa. Jadi Kan job saya sekarang utama saya kan komandan. Ngurusin rakyat Indonesia yang mau lapor ke saya. jadi bakal tetap pakai ya? tetap Nggak nyanyiin masalah lagu ya? mungkin kayak Pak Haji. Bagaimana? Tetap nyanyiin lagu mungkin kan berarti Pak Haji. Kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin. Haji Ya, mungkin masih banyak lagu-lagu lain yang masih apa namanya masih bisa dibawakan. Pak Haji, mungkin Pak Haji tahu juga soal undang-undang yang mengatakan kalau soal pembayaran royalti itu kewajibannya ada di IO bukan di si artis. Betul. Mungkin itu juga bisa jadi itu betul. Kewajiban membayar kepada pencipta udah jelas lah. Teman-teman udah tahu, dan persoalan begini kan dia bukan persoalan baru. Udah banyak kemarin teman-teman bermasalah soal ini. Kan semua sudah ada di undang-undang. Baca deh undang-undangnya. Sudah jelas semua.
udah dibayarkan sama pihak IO ke LMKN, ke LMK, badan-badan yang memang kompeten mengurusin ini. Nah, kalau memang teman-teman merasa pendapatannya kurang layak dan lain sebagainya, ya ayo itu diperjuangkan sama-sama agar bisa dirubah, mungkin regulasinya, nilainya itu diperjuangkan sampai mendapatkan kesepakatan. Oke, angka sekian lo yang pantas didapatkan, baru tuangkan ke dalam undang-undang, diresmikan oleh negara, mengikuti itu. Harusnya begitu langkahnya. Kalau cuma teriak sana teriak sini, sementara undang-undang yang ada sekarang sudah ada standarisasinya, kan kita semua mengikut kepada itu gitu. Jadi menurut saya harusnya bukannya melarang-melarang ya, tapi coba deh komunikasi dengan lembaga-lembaga yang telah menetapkan undang-undang tersebut. Tapi Pak Haji sendiri sudah nerima belum sih somasi itu? Yang kedua itu Belum. Karena kan rencananya kalau kita ditanggapi besok mau ke Polda Metro Jaya. Silakan, mau ke Polda boleh, mau ke warung kontre boleh, ntar saya siapin makanan boleh. artinya Pak Haji siap ya menghadapi apapun yang mereka lakukan. Siap, kan saya nggak salah. Orang saya nggak salah, kenapa saya harus takut? Tapi sebelumnya ini ada isu-isu ini ada komunikasi nggak sih sama Anda sendiri Pak Haji? Tidak ada. Telepon dulu, terus katanya telepon nggak diangkat-angkat tuh. Tidak ada, karena saya nggak tahu nomor telepon. Pak Haji sama teman-teman setinggi lain ada nggak sih rencana buat diskusi duduk bareng sama Endang itu, ada omongan itu? Belum ada. Tapi kalau Irwan sama saya sih udah intens lah. Gini, sebenarnya saya juga bingung kenapa saya jadi diributin sih gitu. Satu tadi bilang saya udah vakum, udah nggak ada terlibat lagi dengan Stinky. Kalau mau bicaralah antara Endang sama Stinky gitu. Bukan saya udah nggak ada urusan lagi di sini. Udah bukan personil juga gitu. Ngapain lagi saya masih ikut-ikut? Kenapa harus Pak Haji yang selalu dicecar? Nah, tanyakan kepada mereka, jangan tanyakan kepada saya. Nah, mungkin ada background apa gitu? Background saya ini Bukan mau nyalek ya? nggak ada, saya nggak ada nyalek-nyalek gitu sih. Pak Haji, Dah. ini ada cerita seorang komandan dilaporkan, rencananya mau dilaporkan gimana nih? Apakah nanti juga akan melakukan perlawanan maksudnya gitu? Enggak, ngapain mesti dilawan, nggak usah dilawan. Kan saya udah sesuai undang-undang, udah itu aja. Saya pokoknya ngikutin undang-undang yang udah ada, saya mengikuti aturan yang udah ada. Kan saya bilang, saya tidak lancang, saya tidak maling, nggak minta izin, semua kan saya minta izin sesuai dengan aturan. Udah, apalagi Nanti akan membawa konsultasi lawyer gitu. Lawyer. Konsultasi hukum nanti buat menghadapi ini Pak Haji. saat ini belum perlu. Menurut saya saat ini lawyer saya adalah para netizen, karena netizen di luar sana banyak mendukung saya dan mereka lebih pintar, mereka lebih tahu gitu loh apa yang terjadi. Jadi pengacara saya adalah para netizen tercinta. Tapi sempat kaget gak sih Pak Haji kok tiba-tiba undang somasi? Kaget? Awalnya Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Oke ya, cukup ya. ada Kita mau cabut lagi nih, harus tugas di lapor Pak. terakhir Pesan-pesan, Pak Haji. Pak Haji Pesan-pesan. dengan adanya permasalahan sama Pak Haji. Ya, pesan saya buat Endang begini, saya support apabila Endang ingin memperjuangkan hak-haknya. Tapi Endang juga harus tahu cara memperjuangkannya bagaimana yang baik gitu. Kan sudah ada lembaga, sudah ada aturannya segala macam. Nah, kalau mau merubah atau mau melakukan sebuah evaluasi, mungkin menyuarakan gitu ya, mewakili teman-teman pencipta yang lain bersama-sama ke lembaga yang memang sudah menetapkan aturan ini supaya nggak simpang siur. Itulah perjuangannya ke situ. Jangan mensomasi A, mensomasi B. Sebenarnya yang menurut saya salah ya gitu. Karena bukan ke situ arahnya, harusnya ke lembaga yang membuat aturan ini. Kenapa aturan ini dibuat oleh lembaga kolektif tersebut? Supaya tidak terjadi begini nih, kisruh begini. Kalau semua pencipta somasi sana, somasi sini, somasi sana, somasi sini, nggak kelar-kelar. Kasihan dong, kayak misalnya nih contoh nih, saya Rizky Febian, lagu-lagunya semua top-top. Kan mungkin nggak semua lagunya yang nyiptain Rizky Febian, mungkin ada pencipta-pencipta yang lain. Nah, misalnya Rizky Febian mau manggung, ada 4 lagu hitsnya yang bukan ciptaan dia.
tiba-tiba penciptanya mensomasi dia melarang semua lagu. Ya Rizky nggak kerja dong. Gitu. Padahal Rizky sudah membayar gitu ya ke event organizer-nya untuk haknya si pencipta lewat LMKN. Atau pencipta lagu-lagunya Rizky misalnya gitu nggak ada tuh bersuara kayak gitu-gitu. Artinya sudah menerima aturan yang ada. Ya gitu maksud saya. Jadi udah kalau mau protes, kalau mau segala macam ya ke lembaga yang sudah ada aja. Itu satu. Terus kedua, nggak usah mengungkit-ungkit soal jasa. Berjasalah buat saya, berjasalah buat Stinky. Ingat, Stinky besar itu bukan jasa satu orang, tapi berlima. Semuanya punya jasa. Terlepas besar kecilnya persentasenya, tetap aja ada jasanya. Jadi nggak usah mengungkit-ungkit soal itu. Dan saya pun tetap nggak lupa kok asal saya dari mana, dari Stinky, betul. Tapi ketika kemudian saya berkembang sampai saat ini, itu atas dasar ya kreativitas yang saya punya, kerja keras yang saya punya, di luar nyanyi ya gitu. Nah akhirnya orang makin kenal dengan saya di luar dari sebagai vokalis, malah orang tahunya sekarang saya komedian gitu. Itu artinya kan adalah usaha saya, bukan dompleng Stinky. Nama saya kan bukan Andre Stinky, Andre Taulani gitu. Kalau Endang kan masih namanya masih pakai Endang Stinky, walaupun dia udah dipecat dari Stinky gitu kan. Tapi tetap pakai gitu, nggak ada masalah gitu buat saya. Jadi ya udah, masing-masing harus legowo, menerima ya. Saya pun juga nggak mau ada permusuhan, saya tetap support Endang gitu sih. Tapi siap bertemu sama Endang kalau misalnya nanti diajak bertemu dan boleh solusi boleh. kedamaian gitu ya. Sementara ini somasi itu diabaikan atau gimana? Somasi diabaikan, somasi nggak diabaikan, somasi silakan aja mensomasi, tapi ya saya menanggapinya ya seperti ini gitu. Kalau mengenai tuntutan mau tuntut saya berapa miliar ya silakan aja, yang penting datanya jelas, kemudian legal standingnya kuat gitu. Kalau asal nyebut nuntut nggak ada kekuatan legal standingnya, itu sama aja pemerasan, malak jadi jatuhnya itu. Orang nggak tahu apa-apa gitu, gua tuntut lu 35 miliar, nggak ada dasar apa-apa, lu sama aja kayak malak tuh namanya. Itu yang dirasakan, gitu. Apa? Itu yang dirasakan. Enggak, bukan kesannya jadi gitu. Terkesannya seperti itu. Ya kan jangan, makanya kalau memang mau menuntut, coba datanya dibuka yang jelas. Ini loh dasar hukumnya kuat, bla bla, bongkar semua tuh yang dia bilang katanya saya udah menerima segala macam harus bayar 35 miliar, ya keluarin. Kalau enggak asal ngomong normal semua juga bisa. Kalau misalnya saya merasa bahwa wah ini sama aja pemerasan, saya bisa tuntut balik loh, kan bisa. Tapi kan saya nggak mau. Pak Haji, kan rentetan kasus royalti ini kan akhirnya juga kesal juga LMKN, katanya mereka jadi kayak kurang transparan sebenarnya soal royalti ini ke pencipta lagunya kayak gitu. Silakan tanyakan ke LMKN kalau merasa kurang transparan dan segala macam, ya silakan tanyakan. Duduk bareng sama pihak-pihak yang berwenang tuh, LMKN, LMK, apapun lah gitu ya. Silakan duduk bareng, coba lihat mana datanya yang dibilang kurang transparan, mana buktinya. Ayo dong ke sana dong. Gitu. Tapi menegaskan saja berarti artinya Stinky sendiri udah membayarkan itu ke LMKN dan LMKN udah Tanya Stinky. Tanya Stinky. Harusnya sih udah ya. Udah cukup ya foto. Oke, thank you ya. Tono, closing statement Tono. Tono mana Tono? Tono. Paji sekali Paji. Sekali Paji sini Paji.